Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa bersama SJ. Kali ini kita ketemu lagi di sini dan akan membahas masalah sedekah. Apa hubungan dengan sedekah itu? Kenapa kita diperintahkan oleh agama supaya kita tidak pelit-pelit menjadi manusia? Nah, ini akan kami bongkar di sini semuanya. Apakah sedekah itu juga bisa mencegah penyakit atau mencegah bala bencana? Itu akan kami bongkar semua di sini. Sebelum kami lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Baru-baru ini ada YouTuber namanya Ferdian Paleka dari Bandung yang iseng-iseng atau ngeprank orang-orang waria dan anak kecil. Itu ngeprank dengan memberikan sembako yang berisi sampah, dan akhirnya ketangkep polisi. Nah, yang seperti ini kita sebagai YouTuber juga jangan asal membuat konten-konten yang kurang bermanfaat. Jadi buatlah konten-konten yang manfaat ini jutaan, banyak sekali. Tetapi kenapa kita malah sering seneng ngeprank? Karena kita tidak tahu orang hukumnya ngeprank itu seperti apa menurut pandangan agama. Orang yang ngeprank merugikan orang, nah itu akan mendapatkan juga hitungan dosa, akan dicatat sebagai perbuatan dosa. Jadi kita harus hati-hati dalam berbuat apapun di dunia ini. Bahkan kita bersendagurau tetapi omongan-omongan kita berbohong itu juga sudah berdosa. Makanya kita hati-hati juga sebagai komedian, kalau kita banyak bohong juga itu dosa. Walaupun itu lucu tapi berbohong itu dosa. Nah, apalagi kita sedekah. Sedekah memberikan harapan kepada orang, entah makanan atau sembako. Orang ini gembira, sangat gembira. Tapi kenapa malah diisinya sampah? Akhirnya orang sakit hati, seperti orang itu merasa terhina saat diberikan itu. Seandainya Anda sendiri ya yang mendapat seperti itu, saya yakin Anda pasti marah. Nah, orang yang bermain-main dengan sedekah juga Anda bisa dosanya juga jauh lebih besar. Karena apa? Saat kita sedekah betulan, itu kita justru mendapat balasan langsung itu 10 kali lipat. Nah, sekarang Anda juga ngeprank pakai sampah, akhirnya Anda juga mendapatkan hal yang sama. Akhirnya kena undang-undang ITE, ya, ngeprank dengan cara tidak menyenangkan orang lain, akhirnya masuk ke bui. Anda kabur-kaburan ke sana kemari, bahkan Anda menunjukkan sifat-sifat yang sangat sombong di Instagram Anda, yaitu bilang memohon maaf tapi bohong. Nah, itu yang kayak gitu Anda harus hindari. Kita sebagai manusia, kalau kita ingin dihormati orang, setidaknya kita berbuatlah atau menghormati orang seperti kita ingin dihormati orang lain. Mudah kan? Kita sederhana. Jika kita ingin dihormati orang, maka hormatilah orang-orang itu seperti kita ingin dihormati. Nah, itu kita aman kok, kita santai kok, kita nyantai, kita enak. Semua orang juga hormat kalau kita menghormati dengan orang lain. Terus dalam acara pemberian sedekah, ini rahasia-rahasia memberikan sedekah. Kenapa sedekah tidak boleh buat main-main? Sedekah harus betul-betul, karena sedekah itu masalahnya ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, penolak bala. Orang yang rajin sedekah biasanya tertolak dari bala. Kedua,
menjauhkan dari penyakit. Orang yang banyak sedekah biasanya jarang sakit. Seandainya sakit pun sebentar sekali dan sembuh lagi. Terus orang yang banyak sedekah biasanya keuangannya berkah dan aman. Tidak ada rampok mau ngambil, tidak ada maling mau ngambil, bahkan tuyul pun tidak sanggup ngambil kalau kita rajin sedekah. Karena uang yang rajin disedekahkan itu sudah bersih, uang yang bersih, dan itu dijaga oleh para malaikat. Nah, kenapa kita sering kok menganjurkan sedekah seperti ini? Kita buat main-main, sedekah juga dosanya juga lebih besar, akhirnya masuk bui. Seperti contoh YouTuber Ferdian Paleka itu. Nah, kita jangan contoh seperti itu. Kita harus contoh yang baik-baik. Terus orang yang rajin sedekah kenapa? Mudah rezekinya, mudah mendapatkan uang, dan mudah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Kalau Anda tidak percaya dan Anda jarang sedekah, jika Anda jarang sedekah juga umpama, ya coba buktikan sendiri dengan sedekah. Pasti pikiran tentram, tidak ketakutan macam-macam, terus enak hidupnya, terus pendapatan rezeki tiap hari juga bertambah berlipat-lipat. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa sedekah satu kali, maka seperti menanam padi satu biji, tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu keluar 100 biji. Berarti berapa itu? Satu biji kali 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Berarti kita dapat 700 balasan. Tapi kenapa kita nggak mau bersedekah? Karena kita nggak berharap balasan itu. Padahal balasan itu 700. Dan kita tidak perlu memohon balasan sama Allah. Kita tidak penting memohon balasan sama Allah. Toh Allah tahu sendiri. Umpama kita pengen cepat kaya, sedekahnya banyak, pasti berlipat-lipatnya banyak. Cuman kenapa? Yang diberikan secara langsung di dunia itu hanya 10. Sisanya untuk akhiratnya nanti kelak. Makanya kalau kita rajin sedekah, insya Allah kita juga akan dibukakan rezeki. Seperti kita mau menangkap kupu-kupu. Saat kita nangkep kupu-kupu, kita uber-uber, kita pakai jaring ke sana kemari, akhirnya kupu-kupu tidak kena, kita lelah saja. Hanya lelah saja. Tapi kalau kita mau nangkep kupu-kupu, bagaimana caranya? Ya kita tanam bunga. Setelah bunga berkembang, akhirnya datanglah seekor kupu-kupu, ulat, serangga, rumput, dan macam-macam. Kita hanya ingin kupu-kupu, tapi yang datang bermacam-macam. Nah, sedekah pun seperti itu. Kita ingin rezeki, tapi yang datang bermacam-macam. Kesehatan datang, ketenangan datang, ketentraman datang, uang pun juga datang. Coba kurang apa? Indah kita kalau sedekah beneran. Jadi kita sedekah jangan buat main-main. Kalau kita tidak mampu bersedekah, setidaknya kita cukup bersedekah dengan tenaga, bersedekah dengan solusi, bersedekah dengan ilmu. Nah, kita banyak yang manfaat di dunia ini jika kita mau memanfaatkan. Cuman kadang manusia ini tidak berpikir sampai ke situ, tidak mau menjadi penolong. Buat apa saya membantu gratis? Nah, ini kadang karena kita itu kalau mau sedekah juga suka memperhitungkan. Ini jangan-jangan kalau ini saya sedekahkan, nah saya nanti buat makan apa? Nah, ini kesalahan. Berarti Anda tidak percaya dengan balasan Allah tadi, dan tidak percaya dengan firman Allah tadi. Padahal firman Allah ya kata-katanya Allah itu. Nah, makanya itu rajin-rajinlah kita bersedekah, apalagi di bulan puasa ini yang pahalanya berlipat ganda, balasannya berlipat ganda. Kita rajin-rajin sedekah. Tapi kalau bisa sedekah itu yang paling bagus sembunyi, maksudnya disembunyikan.
Tidak perlu diterangkan di YouTube, tidak perlu diperlihatkan di sosmed, tidak perlu diperlihatkan kemana-mana. Terus yang paling utama, kita kalau mau membantu yaitu tetangga-tetangga kita dulu. Karena tetangga kita adalah saudara kita terdekat kita. Saudara terdekat kita cuma tetangga. Makanya kalau kita sama tetangga harus selalu berbuat baik, jangan menyakiti tetangga juga. Karena sewaktu-waktu kita terjadi sesuatu yang datang bukan keluarga Anda dulu, tapi tetangga dulu, itu pasti. Nah, makanya jangan suka bermain-main ya dengan sedekah. Kalau kita mau ngeprenglah yang bermanfaat, jangan yang menyakiti orang. Terus kita rajin-rajinlah sedekah. Insya Allah kita kalau memang mau melakukan sedekah itu, dengan dari mana saja Anda akan mendapatkan rezeki, kesehatan, kebugaran, ketenangan, ketentraman. Anda pasti akan Anda dapatkan jika Anda betul-betul mau melakukan sedekah dengan rutin. Karena contohnya kalau kita ingin beli rumah bagus, otomatis harganya mahal. Ingin beli rumah yang sedang, ya harganya sedang. Ingin beli rumah gubuk mungkin paling murah sekali, tapi jangan dilihat di gubuknya yang jelek, tapi kita harus supaya Allah melihat gubuk kita yang di akhirat lebih bagus. Jadi utamakan akhirat daripada dunia. Kita membangun rumah bagus di dunia sah-sah saja, tapi harus kita pikirkan, bangun rumah di dunia ini bisa hancur, entah gempa, entah apapun, kejadian tsunami atau longsor atau apapun. Nah, itu cara Allah mengambil dan membuktikan bahwa apapun yang engkau simpan di dunia tidak ada gunanya. Tapi jika engkau bantu-bantu kepada anak yatim, bantu pada fakir miskin, ke yayasan-yayasan, tempat-tempat ibadah kita sedekahkan, itu yang milik kita sebenarnya. Saat kita mati nanti, setidaknya kuburan sudah dibangun oleh Allah semegah-megahnya sesuai dengan sedekah Anda. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat luar biasa bersama SG. Terima kasih Pak Santo Sejati, semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga tahun depan sekali lagi jalan-jalan lagi.